Idna collaboration. It's never to like the snake, but the deck, the live or the thing is never the die at the sides. May do go, but I let the snip on the die, cut the save it, I let it take a witness slip a dyke. Even he could live or listening or the dyke, but this for all the snake or the dice. He could know what a relation strike. A born the day for a snake or the chef of the relation for dyke, hundreds of lights. How we could decide just what to like. In the awake, the snap or anything I could do such a parade could like, but the hay was Allahu Akbar. Ego, what now we could originate the hundred the guy with the snake or the light. I get the snake for the dyke, or the labor or the dyke or the snakes. Oh, I could decide. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi' asyani wa daraji, atfata ya jiran tal alami, ya hailal diwal karami ya hailal diwal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji atfata ya jiran tal alami ya hailal diwal karami ya hailal diwal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji atfata ya jiran tal alami ya hailal diwal karami ya hailal diwal karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita introspeksi diri. Kita sekarang di mana dan mau kemana kita, dan sudah siapkah kita kalau seandainya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kepunyaan Allah dan kita diciptakan oleh Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah. Kesenangan kita nanti di akhirat. Kesenangan kita nanti di alam barzakh. Keindahan kesenangan kita nanti selagi kita dicabut nyawa oleh malakal maut dan alam-alam yang lain. Waktu najah, alam barzakh, alam mahsyar, mizan,
sirat, bahkan di pengadilan Allah, di mahkamah, di Rabbul Jalil, perlu kita pikirkan masa sekarang. Kehidupan di dunia ini adalah suatu kesempatan untuk menentukan kehidupan kita nanti di akhirat. Celakalah kita, sukseslah kita, rugilah kita, beruntungkah kita, ditentukan oleh amalan-amalan kita, ditentukan oleh perbuatan-perbuatan kita selagi kita hidup sekarang ini, insya Allah. Oleh karena itu, selagi kita hidup, selagi kita sehat, bahkan selagi kita muda, selagi kita kuat, ayo kita pergunakan ini nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau kita mensyukuri nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kita syukuri, kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan kenikmatan itu, yakni akan diberi nikmat-nikmat yang lebih istimewa, yang lebih besar, yang lebih utama dari yang sekarang yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Apabila kita bersyukur kepada Allah, mempergunakan, mengaplikasikan nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan kebenaran, yaitu meningkatkan ibadah kita kepada Allah, maka Allah akan menambah, memberikan nikmat yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang lebih istimewa lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Tapi kalau kita kufur, yakni tidak menerima, yakni tidak mempergunakan nikmat itu di jalan Allah, tidak menggunakan, tidak digunakan nikmat itu untuk memperbanyak ibadah, memperbaiki diri kita, maka Allah akan menyiksa kita dengan siksaan yang lebih pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, untuk kita bisa bersyukur kepada Allah, ayo carilah oleh carilah dunia oleh kita, carilah kebahagiaan oleh kita, usahakanlah kepangkatan, usahakanlah kekayaan, usahakanlah kedudukan, minimal ya kita bisa makan enak, minum enak, tidur enak, intinya makanan banyak, uang banyak, alhamdulillah. Makanya ada keterangan di dalam kitab Wasiyatul Matbuliyah. Di dalam kitab Wasiyatul Matbuliyah, Syekh Abdul Wahab Sya'roni telah berkata, makanlah yang enak. Maksudnya yang enak-enak. Apa? Ya kalau makan dengan daging, ikan, sayur sop, dan sebagainya yang dianggap enak oleh kita. Sama minum juga yang nikmat-nikmat, yang segar-segar, pakaian juga yang bagus-bagus. Kenapa? Karena dengan makan enak, minuman segar, baju bagus, uang banyak ada, insya Allah kita akan refleksi mengucapkan mulut kita itu alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dengan adanya materi itu bisa mendukung kita untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah, lebih mudah. Tapi kembali kita kepada dasar, kepada kaidah. Kenapa? Karena tidak semua orang yang makan enak, minum segar, uang banyak, makanan banyak, rumah bagus, dan sebagainya,
Kadang-kadang dengan keberadaan seperti itu, kadang-kadang bisa jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Tapi kalau bagi orang yang punya sifat seperti itu, maka usahanya saja haram, nggak boleh. Kenapa? Karena tujuan hidup ini adalah ibadah. Makanya oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan, kata Allah, jin dan manusia terkecuali itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seandainya kalau kita giatnya, semangatnya, senangnya ibadah itu karena kita banyak makanan, banyak uang, pakaian bagus dan sebagainya, maka usaha itu pun wajib hukumnya. Kalau kita diam saja nggak usaha dosa. Jadi intinya hidup ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, jadi makanya kita harus benar-benar berusaha untuk mencari dunia. Nabi memerintahkan kepada kita, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Carilah dunia, anggaplah hidup ini akan selamanya, dan begitu pula beramal kita untuk akhirat. Kita punya rasa bahwa mati kita itu adalah besok. Artinya apa? Artinya harus seimbang. Berjuang untuk kesenangan dunia, dari jabatan, dari harta, dari kedudukan, dari harga diri, wibawa, dan sebagainya. Dan begitu pula tentang akhirat. Benar-benar berjuang seutuhnya tentang akhirat. Anggapan kita bahwa mati itu besok. Jadi kedua-duanya harus semangat. Tatkala kita lagi mencari kedudukan, lagi mencari dunia, lagi mencari kekayaan, lagi mencari jabatan, ya kita rasakan atau kita punya pandangan bahwa hidup itu akan selamanya. Tapi dikala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita punya rasa bahwa mati itu besok. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Dan kita kembali kepada nikmat. Nikmat Allah besar ataupun kecil, nikmat Allah patut kita syukuri. Karena nikmat kecil kalau kita syukuri, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk berlaku kebaikan, maka tatkala kita diberi nikmat besar oleh Allah, maka kita akan bisa lebih bersyukur. Jadi intinya, kalau kita bersyukur atas limpahan nikmat, kalau kita bersyukur atas karunia nikmat dari Allah, maka Allah akan memberi nikmat yang lebih utama, yang lebih besar, yang lebih istimewa lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalau kita misalkan diberi rezeki kecil, kita bersyukur, rezeki akan diperbesar oleh Allah. Kita diberi jabatan rendah, tapi kita bersyukur kepada Allah, maka jabatan kita pun akan naik, terus naik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau kita misalkan diberi nikmat oleh Allah, nikmat kecil, kita tidak bisa bersyukur, itulah celakanya. Kenapa celaka? Karena Nabi kita telah bersabda, "Famallam yashkuril qalil lam yashkuril kasir." Jadi famallam yashkuril qalil, barang siapa yang tidak bersyukur kena kenikmatan atau rezeki kecil, pangkat rendah, maka walaupun rezeki besar, pangkat tinggi, tetap kita tidak akan bersyukur. Jadi bersyukur itu dari sedini mungkin. Rezeki kecil bersyukur, besar insya Allah bisa bersyukur. Pangkat rendah bersyukur, pangkat besar insya Allah bisa bersyukur. Tapi kalau kita nikmat kecil kita tidak bersyukur, walaupun nikmat besar pun kita tidak akan bisa bersyukur. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi oleh karena itu, bisanya kita bersyukur, untuk lebih mudah kita bersyukur, yaitulah kita harus merasakan kenikmatan dunia ini. Makan enak, minum segar, pakaian bagus, uang punya, rumah kuat,
dan lain sebagainya, kita bisa bersyukur kepada Allah. Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah berkata, bagaimana? Kadzal fakru ayyakuna kufur. Jadi hidup ini jangan kita berleha-leha sehingga kita berkata, lah udahlah, mati mah nggak bawa uang ini, mati mah rumah gedung juga nggak dibawa ini, tidur saja melulu tidur kayak begini. Kata Sayyidina Ali, jangan begitu, karena kepakiran, kemiskinan, kemelaratan itu adalah membawa kita kepada kekafiran. Ya, coba aja kita, banyak orang-orang yang lari ke gunung, lari ke lautan, ingkar kepada Allah, bahkan menjual keyakinan, menggadaikan ideologi, kebanyakan karena ekonomi. Nauzubillahi min dzalik. Jadi intinya, ayo kita berjuang sekuat tenaga untuk menghasilkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan ayo kita syukuri nikmat Allah itu sekecil apapun yang diberikan kepada kita, karena akan menjadi besar kalau kita syukuri dan kalau kita aplikasikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menerima kita terhadap nikmat kecil, mensyukurinya, dan kita pun berjuang untuk menghasilkan itu. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau kita bisa mensyukuri, mau berjuang, insya Allah kita akan sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, yang Al-Fakir bisa aturkan. Semoga sepatah kata ini ada manfaatnya, terutama buat Al-Fakir sendiri dan umumnya buat kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kegiatan kita ini satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga menjadi sababiyah, menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, sehingga kita sukses dunia dan akhirat. Sekian, Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.